UMNO dan Golkar adalah dua parti politik yang terkenal dari Malaysia dan Indonesia. Kedua-duanya merupakan mantan penguasa di negara masing-masing yang mempunyai pengalaman politik yang tidak sedikit. Kedua-duanya memiliki sejarah panjang dalam politik di tanah air masing-masing. Tidak heran, kedua parti ini kerap bermain cantik dari era kejatuhan yang sementara sebagai oposisi atau pembangkang. Kini kedua parti kuat ini kembali berubah dari oposisi menjadi parti yang berada dalam pemerintahan di Malaysia dan Indonesia. Dalam video kali ini kita akan lihat 3 sebab kenapa UMNO dan Golkar terus kekal menguasai politik Malaysia dan Indonesia setelah mereka pernah dikalahkan oleh suara dan tuntutan rakyat. UMNO adalah parti penguasa paling dominan di Malaysia. Parti berasaskan Melayu ini bermula pada 1946. UMNO dianggap sebagai parti nasionalisme Melayu atau ketuanan Melayu demi maruah bangsa, agama dan negara. Begitulah apa yang tertulis dalam konstitusi atau perlembagaan parti ini. Asasnya adalah untuk berjuang mendukung cita-cita kebangsaan Melayu. Ia juga memperjuangkan hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Dalam pilihan raya umum ke-14 pada 2018, UMNO BN yang dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Razak kalah buat pertama kali dalam pilihan raya. Kejatuhan UMNO dan BN ini ada hubungan dengan kasus pencucian wang 1MDB. Dalam internal parti terjadi pemilihan presiden dan menyaksikan bekas Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang berasal dari Ponorogo, Jawa dan orang kuat Najib Razak. Ayah saya dari Kulon Progo, Jogja. Ibu saya dari Ponorogo. Ya. Ponorogonya masih dialek Jawanya masih kental ya. Yang Jawa ini itu. Lanjut. Dipilih menjadi Presiden UMNO. Peristiwa langkah Sheraton yang terjadi pada Maret 2020 ketika pandemik COVID-19 mula melanda Malaysia menyaksikan UMNO dan PAS berkomplot bersama rakan Pakatan Harapan iaitu Partai Bersatu Pimpinan Mahathir membentuk kerajaan baru iaitu Perikatan Nasional. UMNO yang kembali mengisi jabatan dalam pemerintahan Malaysia nampaknya belum berpuas hati. Ini kerana Perdana Menteri adalah Muhyiddin Yassin dari Partai Bersatu, mantan pimpinan tertinggi UMNO, bukan dari partainya. Maka pada Agustus 2021, UMNO menarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin yang menyebabkan Perdana Menteri bertukar daripada Muhyiddin Yassin kepada Ismail Sabri. Sementara itu, Golkar adalah parti penguasa yang muncul setelah akhir zaman Presiden Soekarno dan ketika awal pemerintahan Presiden Suharto. Setelah 30 tahun berada dalam pemerintahan, akhirnya pada tahun 1998 terjadinya reformasi. Presiden Suharto dan rejim Orde Baru yang diterajui oleh Partai Golkar jatuh. Namun yang anehnya, pada pemilu pertama era reformasi yang diselenggarakan pada tahun 1999, Partai Golkar masih mendapatkan 22,44% atau kedua terbesar di bawah PDIP pimpinan Megawati. 5 tahun berikutnya, mereka kembali ke posisi pertama dengan 21.58% suara. Kok bisa ya? Partai Golkar adalah salah satu partai terkorup baik di era Orde Baru maupun di era reformasi. Pimpinan Partai Golkar sekaligus Presiden kedua Indonesia, Suharto,
dilabel oleh Transparency International Indonesia (TII) sebagai politikus yang paling korup dengan harta kekayaan mencapai 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Syarikat. Secara kuantiti pun demikian. Sepanjang 2014 hingga 2019, menurut data Indonesian Corruption Watch (ICW), ada 8 kader telah ditangkap KPK. Setelah itu sampai sekarang ada 2 lagi yang dijadikan tersangka, yakni Alex Nurdin dan Aziz Samsudin. Kader yang ditangkap KPK tak main-main. Mereka kerap merupakan pengurus utama partai seperti Sekretaris Jeneral Idrus Marham dan mantan Ketua Umum Setia Novanto. Pintar dan licik bermain strategi politik. Menurut peneliti asal Australia, Marcus Mietzner, dalam bukunya Suharto's New Order and Its Legacy, ada 3 sebab mengapa komposisi elit politik di Indonesia tetap itu-itu aja, meskipun sistem pemilu sudah berubah. Dalam kasus Indonesia, pensiunan tentera atau tentera bersara dan orang-orang kaya tetap merupakan kandidat terkuat untuk menempati jabatan publik. Alasan pertama yang diberikan oleh Marcus Mietzner adalah biaya politik yang mahal menyebabkan partai politik dan politikus yang kaya akan menguasai permainan. Pemilihan yang membutuhkan uang banyak membuatkan pengurus partai lokal beralih kepada golongan pengusaha atau businessman. Dulu Partai Golkar bergantung kepada Suharto untuk masalah pendanaan ini. Tidak heran kemudian Partai Golkar menjadi sangat ambisius jika menyangkut uang dan pengusaha atau bisnes. Siapapun yang ingin menempati kedudukan dalam pucuk pimpinan partai dipastikan telah mempersiapkan uang yang banyak. Alasan kedua yang diberikan adalah karena dari Golkar dan juga UMNO lahirnya partai-partai baru. Sebenarnya di Malaysia hanya ada 2 partai politik yang dari awal tetap kuat, UMNO dan DAP. Dan dari konflik internal UMNO lahirlah partai-partai lain. Contohnya PAS adalah partai yang lahir pada 1961 dari pertembungan antara kubu ulama dalam UMNO. Begitu juga dengan Golkar. Golkar sebagai partai tengah yang dominan selama 30 tahun menghimpunkan politikus terbaik dari Indonesia. Perpecahan di internal Golkar melahirkan partai-partai baru. Antaranya adalah Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dari Golkar. Juga Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh. Ada pula Osman Sabta Odang dan Jenderal Wiranto yang kemudian membentuk Partai Hanura, dan Hari Tanui yang mendirikan Perindo. Dari Golkar yang diasaskan oleh Suharto lahir Partai Berkarya yang dipimpin oleh Tommy Soeharto. Dengan kata lain, orang-orang yang terbuang dari Partai Golkar bukan hilang dari panggung politik, akan tetapi mendirikan partai atau mencaplok partai lain untuk membangun kenderaan politik sendiri. Sebab ketiga, pengaruh Orde Baru masih melekat kuat di Indonesia. Hal ini juga mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Malaysia. Pengaruh Raja-Raja Melayu dan juga para karyawan pemerintah atau pegawai negeri atau pegawai tadbir diplomatik yang kelihatan pro UMNO Barisan Nasional. Hasil survei Indobarometer terhadap 1,200 responden pada April 2018 melihatkan bahawa Suharto masih dianggap oleh publik sebagai presiden paling berhasil dalam sejarah Indonesia dengan angka penilaian positif sebesar 32.9% di atas Soekarno dan Joko Widodo. Dan pada kenyataannya, pemilih lebih percaya pada figur semacam itu dari warisan Orde Baru yang akan memberikan stabilitas dan keuntungan ekonomi serta efisiensi birokrasi daripada politisi yang tidak berpengalaman dari akar rumput atau akademisi. Sekian saja dari kami, 3 sebab mengapa Golkar dan UMNO terus berkuasa dan menguasai politik Malaysia dan Indonesia. Semoga ini menambahkan wawasan dan kesadaran kepada kita semua akan politik supaya kita dapat membangunkan negeri ini
menuju kebangkitan baru Nusantara. Sekian, terima kasih.